Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat siang itu terasa lebih sempit dari biasanya. Bukan karena bangkunya berkurang atau dindingnya mendekat, melainkan karena udara di dalamnya dipenuhi ketegangan yang tak kasat mata. Setiap orang yang hadir, mulai dari hakim, jaksa, pengunjung, hingga wartawan, seolah membawa beban masing-masing. Namun, satu beban berdiri paling berat di tengah ruangan. Nasib seorang terdakwa dan reputasi orang yang membelanya. Arman Prasetyo berdiri dengan punggung tegak, jas hitamnya rapi, dasinya terikat sempurna. Dari luar, ia tampak seperti pengacara yang selalu ia tampilkan di hadapan publik. Tenang, terukur, nyaris tanpa celah. Namun di balik sorot matanya yang tajam, ada kegelisahan yang tidak bisa sepenuhnya ia kendalikan. Kasus ini bukan perkara biasa. Tuduhan terhadap kliennya, Simon Yudhistira, telah berkembang menjadi perbincangan nasional. Bukan karena kekuatan bukti, melainkan karena cara narasi itu disebarkan. Simon dituduh melakukan tindakan tidak pantas berdasarkan laporan yang muncul mendadak, diperkuat oleh keterangan saksi yang berubah-ubah. Sejak awal, Arman merasakan ada sesuatu yang janggal. Setiap potongan cerita seolah disusun rapi untuk membentuk kesimpulan tunggal. Bersalah, fakta-fakta yang seharusnya berdiri netral justru dipelintir. Sementara keraguan diperlakukan sebagai ancaman. Simon duduk di kursi terdakwa dengan wajah pucat. Tangannya saling menggenggam, menahan getaran kecil yang sesekali muncul. Arman tahu betul, kliennya itu bukan orang tanpa kesalahan dalam hidup. Tetapi tuduhan yang diarahkan padanya jauh melampaui kenyataan. Ini bukan sekadar soal benar atau salah, melainkan soal bagaimana sebuah cerita bisa menghancurkan seseorang sebelum kebenaran diberi kesempatan bicara. Sidang hari itu berlangsung ricuh. Jaksa mengajukan saksi yang keterangannya saling bertabrakan. Namun, setiap ketidaksinkronan selalu ditutup dengan kalimat yang terdengar meyakinkan. Ketika Arman mengajukan keberatan, ruangan mendadak riuh. Hakim akhirnya mengetukkan palu, menunda persidangan karena keterangan yang tidak konsisten. Suara palu itu terdengar singkat, namun gaungnya menetap lama di kepala Arman. Sidang ditunda, tetapi tekanan tidak. Di luar gedung pengadilan, wartawan telah menunggu. Kilatan kamera menyambut setiap langkah Arman dan Simon. Pertanyaan dilemparkan tanpa jeda. Sebagian bernada menuduh, sebagian berpura-pura netral. Arman hanya menjawab seperlunya. Ia tahu, satu kalimat keliru bisa menjadi bahan bakar baru bagi opini publik yang sudah terlanjur panas. Malam itu, Arman pulang ke apartemennya dengan tubuh lelah dan pikiran yang belum juga berhenti bekerja. Di ruang tamu yang sunyi, Sandy Lestari duduk memeluk lututnya. Televisi menyala tanpa suara, menampilkan berita yang sama, wajah Simon, nama Arman, dan judul-judul besar yang menyederhanakan segalanya. Sandy menoleh ketika Arman masuk. Tidak ada senyum, tidak pula amarah yang meledak. Hanya tatapan yang menyimpan banyak pertanyaan yang sudah terlalu lama tidak mendapat jawaban. Hubungan mereka telah berjalan bertehen-tahan, tetapi akhir-akhir ini terasa seperti dua garis sejajar yang tak lagi berusaha bertemu. Arman mencoba memulai percakapan, namun berhenti di tengah kalimat. Ia terbiasa menyusun argumen di ruang sidang, tetapi selalu gagal menyusun kotek kata yang tepat untuk Sandy. Pekerjaan telah menggerogoti ruang di antara mereka sedikit demi sedikit, hingga yang tersisa hanyalah jarak yang tak pernah benar-benar dibicarakan. Keadaan menjadi semakin rumit ketika, atas kebutuhan investigasi, Simon beberapa kali berinteraksi dengan Sandy. Sandy bekerja di bidang komunikasi, dan beberapa informasi penting mengharuskannya berkoordinasi langsung dengan Simon. Tidak ada yang melampaui batas, tidak ada niat tersembunyi. Namun rumor tidak mengenal fakta. Nama Sandy mulai disebet-sebet dalam bisik-bisik yang tidak bertanggung jawab. Di kantornya, suasana berubah. Rekan-rekannya menjadi lebih berhati-hati. Atasan mulai mempertanyakan profesionalismenya. Sandy pulang dengan kepala pening dan hati yang semakin lelah. Ia ingin berbagi, ingin didengar, tetapi Arman selalu pulang dalam keadaan tenggelam oleh berkas dan pikiran sendiri. Pertengkaran mereka tidak terjadi dalam satu ledakan besar, melainkan dalam banyak gesekan kecil yang dibiarkan terlalu lama. Hingga suatu malam, hujan turun tanpa jeda, dan kata-kata yang selama ini tertahan akhirnya keluar tanpa saringan. Sandy mengungkapkan perasaannya
tentang merasa diabaikan, tentang hidup di beang-beang kasus yang bukan miliknya, tentang rasa lelah menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Arman mendengarkan, tetapi seperti biasa, ia lebih sibuk mencari pembelaan daripada memahami. Malam itu berakhir dengan keheningan panjang. Sandi pergi lebih dulu, meninggalkan apartemen yang terasa lebih dingin dari hujan di luar. Hari-hari berikutnya menjadi kabur bagi Arman. Ia bekerja lebih keras, menyusun strategi, menggali bukti, membongkar detail yang selama ini tersembunyi. Namun di sela-sela kesibukan itu, bayangan Sandi terus muncul. Ia menyadari bahwa selama ini ia begitu takut kehilangan kendali, takut kalah, takut gagal, hingga lupa bahwa ada kehilangan lain yang jauh lebih nyata. Tekanan yang dialami Sandy akhirnya mencapai batas. Suatu pagi, Arman menerima kabar bahwa Sandy dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan dan tekanan mental. Lorong rumah sakit menyambutnya dengan bau antiseptik dan suara langkah yang bergema. Untuk pertama kalinya, Arman duduk tanpa berkas, tanpa catatan, tanpa strategi. Di dalam kamar perawatan, Sandy terbaring dengan wajah pucat. Tidak ada tuduhan, tidak ada kemarahan, hanya kelelahan yang jujur. Di sanalah, Arman akhirnya berhenti menjadi pengacara. Ia berbicara bukan untuk meyakinkan, melainkan untuk mengaku. Ia mengatakan bahwa ketakutannya bukan pada kasus ini, melainkan pada kemungkinan kehilangan Sandy tanpa pernah benar-benar memilihnya. Tangis Sandy pecah perlahan, bukan tangis orang yang kalah, melainkan tangis seseorang yang akhirnya didengar. Untuk pertama kalinya, Arman tidak menjanjikan apapun selain keberanian untuk bertahan dan berubah. Keesokan harinya, Arman kembali ke ruang sidang dengan sikap yang berbeda. Ketegangan masih sama, tetapi kini ia berdiri dengan keyakinan yang lebih jernih. Ia membongkar manipulasi keterangan saksi satu persatu, menghadirkan rekaman waktu yang membantah tuduhan utama, dan mengungkap motif kepentingan yang selama ini disembunyikan di balik laporan. Ruang sidang menjadi hening. Tidak ada lagi narasi yang bisa dipelintir. Fakta berdiri apa adanya. Ketika palu hakim diketukkan, keputusan itu terasa final dan bersih. Simon Yudhistira dinyatakan bebas demi hukum. Beban yang selama ini menggantung akhirnya runtuh. Simon menunduk, menahan haru, sementara Arman menghela napas panjang. Napas yang seolah baru bisa ia tarik setelah berbulan-bulan. Di luar gedung pengadilan, Sandy menunggu, tidak dengan sorak-sorai, melainkan dengan senyum tenang. Arman menghampirinya, menggenggam tangannya, dan kali ini tidak ada keraguan dalam langkah maupun kata-kata. Ia memilih untuk tidak lagi bersembunyi di balik kesibukan atau ketakutan. Di tengah hiruk-pikuk kota, mereka berdiri sebagai dua orang yang akhirnya memilih satu sama lain dengan sadar. Dan di ruang sidang yang kini kosong, tertinggal jejak yang tidak hanya mencatat kemenangan hukum, tetapi juga keberanian untuk jujur pada diri sendiri.